Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Senang bertemu kembali dengan pemirsa sekalian. Kita merasa berkat tuntunan Tuhanlah yang mempertemukan kita pada saat ini. Kembali kita bertemu di pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini kita tiba di pelajaran yang ke-11. Judul yang sangat luar biasa, Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Di studio sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang lain, Bapak Wilbert Situmea. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak Situmea? Kabar sukacita. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh pelajaran kita satu minggu ini, kita mengundang Roh Kudus Tuhan hadir melalui doa yang dibawakan oleh Bapak. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang ajaib. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami hendak mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah urapan surga kiranya Tuhan curahkan bagi kami, dan firman ini menjadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, kita senang kita punya pelajaran yang sangat baik. Pak Situmea bisa bantu kita untuk mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dari pelajaran minggu ini dengan judul Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Apa pesan penting dari judul ini? Silakan Pak. Luar biasa Pak Elvin Tobing, pertanyaan yang sangat baik. Ya, Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Nah, sebelum menjawab itu Pak Elvin Tobing, mungkin saya mau sampaikan dulu bahwa ini adalah metode Kristus. Oke. Ya, sebelum saya bahas nanti ke sana, menjawab pertanyaan itu adalah metode Kristus yang kelima ini. Yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Oke. Boleh saya sampaikan? Berarti ini finalisasinya. Finalisasinya. Ya, inilah puncaknya. Silakan. Jadi proses itu inilah puncaknya. Konsep yang dilakukan atau metode yang dilakukan Kristus. Yang pertama tadi dia adalah berbaur dulu dengan masyarakat, dengan lingkungannya, membangun jaringan. Dan yang kedua, Yesus bersimpati. Simpati kepada mereka, tahu apa perasaan mereka, apa yang di hati mereka. Setelah itu melayani kebutuhannya. Oke. Jadi selain simpati, kebutuhannya juga. Jangan lupa, karena memang itu yang bisa menyentuh ya. Terus yang keempat? Baru yang keempat baru kita memenangkan kepercayaan mereka. Oke. Nah, jadi mereka harus percaya sama kita, tapi kita langsung arahkan kepada Allah supaya dia jangan kecewa kepada kita gitu ya. Oke, terus supaya yakin lah dia, yakin dan percaya kepada kita. Barulah yang kelima, inilah kita menangkan, kita ajak mereka, ikutlah aku. Closing. Jadi artinya tadi poin pentingnya adalah kita harus tahu dulu kebutuhan dasar itu. Ketika kita sudah penuhi kebutuhan dasar orang itu, maka dia bisa kita ajak, ikutlah aku. Dengan mengajak dia kepada siapa? Kita arahkan kepada siapa? Kristus. Jadi memang artinya setelah kita lakukan 4 tahapan sebelumnya, ya kita finalnya harus mau mengikuti Yesus enggak gitu ya? Gitu berarti ya. Tujuan harus gitu ke situ ya. Oke. Jadi karena kalau kita tidak ajak nanti sama saja tidak terjadi keselamatan ya di orang yang kita layani ya. Artinya di setengah jalan itu. Stepnya luar biasa ini Pak ya. Baik, boleh dikasih penjelasan lagi mengenai lebih dalam lagi seminggu ini apa kira-kira yang dimaksud dari pelajaran Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Ada mungkin yang Bapak bisa sampaikan sebagai pengantar. Ya, jadi bagaimana Yesus bisa mengajak mereka? Jadi memang ini benar-benar dari hati yang paling dalam. Jadi bukan hanya sekedar supaya dilihat orang saja, ya supaya dilihat orang, wah dia ini peduli, dia menolong orang, tapi sebenarnya hatinya enggak seperti itu. Tidak ada hidden agenda, tidak ada artinya mengharapkan sesuatu. Jadi ini ada murni pelayanan yang dilakukan sehingga Yesus bisa memenangkan jiwa mereka dan mengajak mereka, oleh karena memang ada kerinduan Yesus agar orang-orang itu baik, menjadi baik. Baik, Pak Situmea, saya teringat satu cerita begini Pak Situmea. Ya. Jadi di tahun 362 Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Julian
dia mau mencoba membangkitkan kembali kekafiran. Betul. Karena saat itu kekristenan sudah mengambil alih kekafiran. Iya. Jadi dia ternyata mengamati kehidupan kekristenan ini. Bapak tahu ceritanya ya? Iya. Boleh kalau Bapak mau Iya, sampaikan iya. boleh. Jadi dia amati loh kenapa orang beralih jadi Kristen, Jadi Kristen. gitu kan? Menarik. Lalu dia keluarkan satu ungkapan, dia katakan, saya pikir ya bahwa kalau ketika orang miskin secara sengaja katanya ditelantarkan Ya. dan diabaikan oleh imam yang dimaksud imam kekafiran, ya, ya. imam kekafiran, maka katanya nanti orang-orang Galilea yang tak beriman itu, yang tak beriman versinya kafir ya, yaitu orang Kristen gitu ya, orang Kristen nanti yang akan mengambil mereka gitu. Jadi sungguh menarik di sini, ternyata katanya kalau kita tidak dukung orang miskin, kita tidak bantu, kita akan kehilangan. Itu. Apakah maksudnya dari ceritanya si Kaisar Julian ini ada kaitan bahwa kalau mau ngajak orang ikut, ya memang yang tadi 4 tahapan yang tadi ya harus diperhatikan selama begitu berarti ya. Oke, sekarang gini Pak Sitomea, karena tidak mudah mengajak orang untuk ikut. Iya. Ya, kalau misalnya saya ngajak Pak Sitomea untuk ikut, Bapak kan harus tahu dulu siapa saya. Betul, Gitu betul, kan? betul. Suara apa yang selama ini saya dengarkan, gitu kan? Iya. Suara, kalau kita kenal sama suara, oh ini suara yang baik ini, saya tentu akan ikut. Gimana menurut Pak Sitomea? Iya. Apakah perlu mengenal suara si yang mengajak? Iya, ini menarik ini Pak Erwin Taufik ya. Kalau kita tidak mendengar suara, tidak mengenal suara itu, maka kita ini siapa ini yang memanggil saya? Asing ini ya. Siapa ini kok terasa beda suaranya gitu ya? Saya nggak familiar. Nggak familiar, sehingga kita ragu kepastiannya. Nah, ada ayat yang mendukung itu Pak LB dalam Yohanes 10 ayat 5. Oke, apa itu Pak? Nah, dikatakan dalam kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 5, itu menarik sekali ya. Iya. Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ini poin pentingnya di situ. Ya. Jadi kalau orang mau ikut, kita harus familiar dulu sama orang itu ya. Suara kita harus familiar. Suara dulu. kita dulu harus di familiar. Berarti memang benar metode Yesus. Supaya kita familiar, kita harus berbaur kan sama Harus mereka. berbaur dulu. Kalau nggak berbaur, komunikasi kita mungkin. dulu, lemah lembut dulu. Betul. Nah, dan kenapa akan lebih mudah kalau kita sudah bersahabat dulu, kenalan dulu. Itu lebih kuat untuk bisa mempengaruhi dia. Dibandingkan baru kenal tiba-tiba ngajak, Iya. kita akan curiga kan di Siapa? ayat tadi ini orang Iya. asing, siapa kamu gitu Iya, ya. karena bisikan seorang teman itu lebih kuat. Lebih kuat. Lebih Lebih kuat. kuat, ya. Sehingga dalam untuk menyentuh seseorang itu, cari orang yang sudah kenal dulu dia. Teman dekatnya dulu, kita masuk dari situ, atau kita sendiri bergaul dulu, berbaur dulu beberapa lama, baru kita masuk ke materi tujuan kita. Jadi memang persahabatan, berbaur, mengerti kebutuhannya apa, kita tolong. Itu yang membuat suara kita jadi familiar di telinganya ya. Ya. Oke, kan kita sebagai umat Tuhan, kita diminta untuk seperti di judul tadi, mengajak orang supaya ikut. Ya. Tentu kalau kita ngajak orang supaya ikut, kita pun kan harus tahu tujuannya. Nah, Jangan itu dia. sampai buta nuntun buta, gitu Iya, kan? buta Saya menuntun ngajak Pak buta. Sitomea, ternyata kemana Pak Tobing? Nggak tahu juga, Kita saya nggak tahu. Nah, Ya. Artinya saya membawa ketidakjelasan kepada Pak Sitomea. Jadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi kalau mau ngajak orang, kita pun ya harus tahu juga suara yang Iya. ya kan, suara yang mengajak kita, artinya suara Allah yang mengajak Suara kita, kita. suara itu yang kita perkenalkan ke orang Iya. lain. Gitu maksudnya Pak Sitomea. Betul, ya? betul. Oke. Jadi yang pertama tadi kita harus membuat teman-teman kita itu mempercayai kita dulu. Iya. Nah, maka katanya gembala yang baik itu akan bekerja melalui kita, ya, untuk mengenal suara itu, Iya. ya. Dengan mengenali suara itu, dan kita akan mengarahkan orang-orang itu ke suara yang sesungguhnya itu. Suara siapa? Yesus Kristus. Ada satu kalimat mengatakan begini Pak. Iya. Kita harus mencerminkan karakter pelayanan Yesus kalau kita mau mengajak orang ikut kepada kita. Gimana? Ada pendapat? Iya, jadi memang ya itulah karakter Yesus ya. Mungkin dalam Yesus berkomunikasinya mungkin lemah lembut, Iya. ya. Dan dia tahu apa kebutuhan orang yang
temuin itu masyarakat itu. Oh, ini sedang sakit, ya Tuhan Yesus memberikan sentuhan yang membuat dia jadi sembuh penyakitnya. Dan kita mungkin bisa juga kita datang, kita doakan sehingga dia bisa sembuh. Ini yang membuat orang lain tertarik. Dan kita arahkan bahwa kesembuhan itu bukan dari manusia tapi dari Allah. Itulah sumbernya, sumber kesembuhan itu. Dengan hal-hal yang sederhana ini saja, itu bisa mempengaruhi orang mengenal suara Yesus yang sesungguhnya. Kalau secara gereja misalnya, mungkin katakan kalau kita coba masuk ke aplikasi gitu ya. Suara apa yang didengar masyarakat kita dari gereja kita? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Mungkin suara positif kah? Positif, iya. Suara negatif kah gitu ya? Jangan sampai ini organisasi gereja ini kok kacau terus, bertengkar terus di dalam. Ngapain saya datang ke gereja? Coba. Ini yang menjadi begitu gitu ya. Ya, jadi kita harus bisa mengenal suara itu dulu. Kita bangun suara yang indah, suara yang lembut. Sehingga orang itu indah sekali bersama dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Ada kalanya begini Pak Situ. Ya. Ada kalanya kan ada mungkin seseorang sebenarnya dia ingin mencari keselamatan. Ya. Tapi dia nggak tahu. Nah. Ya, atau ada juga yang dia tidak sadar bahwa dia hilang. Apakah kita dianjurkan supaya proaktif ikut mencari supaya kita bisa mengajak orang lebih banyak ikut? Gimana Pak Situmian? Apakah kita perlu harus mencari? Oh, itu dia firman Tuhan katakan memang. Kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 10, ya. Nah, ini sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itu dia poin pentingnya. Nah, kalau kita ikuti, ya ada beberapa metafora tentang mencari ini. Ini kita ambil Yesus dulu lah ya. Nah, kalau kita baca dalam Matius 18 ayat 11 dan 14, ya, kalau kita baca ya dalam Matius itu ya, Matius 18, ya. Nah, intinya di sana adalah dikatakan apa? Bahwa sang gembala meninggalkan 99 domba yang ada di kandang untuk mencari satu yang sesat. Hanya untuk cari satu itu, dia harus tinggalkan 99. Kalau secara ekonomis bukannya rugi. Nah, inilah bagaimana Allah itu tidak ingin ada dombanya yang hilang. Artinya kan gini Pak, kayak apalagi kalau kita bicara penggembalaan zaman dulu. Dulu kan tempat domba cari makan itu, ya tahu sendiri hutan belantara seperti apa, nggak gampang. Sudah waktunya domba masuk, ada yang hilang satu, harus buang waktu lagi ke sana malam. Nggak kalau mungkin dari segi ekonomis sepertinya ini rugi nih, tapi ini beda yang Yesus lakukan. Satu pun penting ya. Iya, itulah kalau manusia kan dia perhitungan rugi. Inilah kalau manusia. Tapi Yesus tidak ada untuk rugi. Jadi satu pun berharga di mata Tuhan ya. Satu pun berharga di mata Tuhan. Ya, ketika anak yang hilang itu kembali. Ya, bagaimana pesta yang dilakukan besar-besaran. Ya, potong sapi, potong lembu untuk memestakan itu. Jadi artinya mungkin begini kali Pak. Artinya katakan nanti ada anggota jemaat kita yang sudah lama nggak nongkrong di gereja. Ini dia. Mungkin kita bilang, percuma itu dilawat-lawat, nggak akan datang, biarin aja. Kita fokus sama yang hadir aja di sini. Nggak boleh seperti ini. Kita harus aktif mencari. Karena Yesus mati untuk semua orang. Apalagi untuk yang belum kenal kebenaran, kita harus lebih aktif lagi ya. Nah, jadi kita harus mencari apa? Proaktif ya, mencari ya. Proaktif, mencari yang hilang. Berarti kalau mencari itu memang dibutuhkan usaha dan kerelaan ya. Harus ada upaya. Ada pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi juga. Artinya harusnya sudah waktunya makan si sang gembala, tapi dia harus tinggalkan jam makan, kan? Dia harus tinggalkan jam makan untuk mencari yang satu itu. Itulah pentingnya orang yang hilang itu ya. Jadi di gereja kita juga, ya kalau sudah ada anggota itu sudah lagi hadir, kita harus cari itu. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi tantangan ya. Kadang-kadang kan gereja itu kadang-kadang apa lupa atau bagaimana sehingga terlupakan orang-orang yang seperti itu sudah nggak datang ke gereja. Padahal Yesus bilang cari itu. Jadi bukan kita berdoa saja ya Tuhan berdoa, tapi hanya berdoa saja. Tidak ada usaha, tidak ada upaya orang untuk datang ke gereja, itu kosong aja. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry
adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent Sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Bagaimana Pak dengan metafora yang lain? Ini ada istilah buah yang dekat dengan buah yang sulit dijangkau. Ini gimana? Nah, ini juga menarik. Nanti mungkin bisa kita bikin penambahkan ya. Kadang-kadang kita rindu hanya orang buah yang dekat ya, artinya orang-orang yang sudah pemahaman ya, hanya beda repet denominasi gitu bedanya. Tapi nah ini akan lebih mudah kita melakukan pendekatannya. Tapi ketika itu sudah buah yang jauh, itu sudah beda. Nah ini tantangan dan ini tidak mudah ini. Ya. Dan kita harus cari mereka karena mereka harus tahu keselamatan kan. Itu juga kan harus tahu kabar keselamatan. Bahwa di luar kandang ini masih banyak domba-domba. Ya, mungkin siapa tahu pemirsa bertanya, kenapa sih kita harus sibuk cari-cari mereka gitu kan? Iya. Kan mereka sudah punya keselamatannya sendiri gitu ya. Iya. Tapi kan Yesus kan ajarkan ke kita bahwa semua orang harus kita perkenalkan kepada jalan keselamatan. Iya, betul. Makanya kita cari. Jadi jangan hanya yang buah yang rendah yang mudah dijangkau gitu ya. Yang jauh. Nah, harus yang sulit dijangkau juga harus diambil ya. Karena memang ya di luar kandang itu masih ada. Tapi kadang-kala begini Mas. Kadang-kala kita satu gereja berdoa, ya Tuhan dikatakan tolonglah tarik orang-orang yang ada di sekitar kami, sekitar gereja kami, supaya mereka mengenal kebenaran. Kita meminta Tuhan yang suruh tarik, ya. Artinya, oke, katakan gereja kita, emangnya gereja kita seperti magnet raksasa yang bisa langsung narikin orang begitu. Padahal di sini dikatakan Yesus kan misinya juga, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya namanya Kristen kan, orang pengikut Kristus. Ya teladan Kristus harus diikuti berarti kan. Jadi jangan kita kasih, malah kita lempar balik tugasnya dia. Tuhan tariklah orang-orang di sekitar gereja kami. Tugas kita itu menarik. Jadi menarik ini ya. Jadi jangan sampai jadi tugas Tuhan itu ya. Padahal kita lahir ke dunia ini adalah merupakan misi kita hanya untuk itu, untuk menjangkau jiwa-jiwa itu yang ada di dalam dan juga yang ada di luar. Nah, pena inspirasi juga ada mengatakan, gimana Pak? Janganlah kita menunggu jiwa-jiwa datang kepada kita. Nah, itu dia paling penting. Kita harus mencari mereka, di mana mereka berada. Ya. Banyak orang-orang yang tidak akan terjangkau oleh pekabaran Injil kecuali pekabaran ini dibawa kepada mereka. Jadi kitalah yang membawa kepada mereka. Kita jangan hanya menunggu saja. Jadi frasa kuncinya sebenarnya di mana mereka berada. Itu artinya berbaur. Nah, itu kan. Di mana mereka berada berarti kita berbaur. Itu yang maksud ya. Betul. Oke. Nah, sekarang begini kan, kita sering tadi kaitannya dengan ada buah yang rendah, buah yang sulit dijangkau, lalu ada orang yang mau bertobat gitu ya. Kadangkala diperlukan sebagai penghubung. Iya. Ya, penghubung. Bolehlah kalau dalam bahasa lain kita katakan penghubung itu jembatan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen itu berperan sebagai penghubung atau sebagai jembatan? Bisa Pak Sutum yang memberi penjelasan kepada para pemirsa di rumah? Iya, baik pemirsa yang diberkati Tuhan, ini menarik sekali nih ya. Jadi keberadaan kita sebagai orang-orang umat Tuhan atau orang Kristen, ini kita adalah menjadi sebagai jembatan, penghubung ya. Bukan pemisah ya? Bukan pemisah ya? Bukan pemisah. Okay. Melalui apa? Seperti yang dilakukan Yesus, membangun apa? Persahabatan. Iya. Itu dulu hal yang sederhana. Betul. Sehingga setelah kita melakukan persahabatan, maka kita sebagai anggota di gereja itu bisa mengetahui apa kebutuhan mereka. Misalnya ada yang sakit, kita berikan pengobatan gratis.
Dan resikonya sekarang Pak? tren. Resikonya apa Pak? Kalau misalnya kita tidak jadi penghubung. Saya melihat begini Pak, sebetulnya. Ada risiko seandainya kita tidak jadi penghubung, artinya ada orang mau bertobat, ada orang mau rindu mengenal Yesus. Kita malah menghambat. Kita malah menghambat. Resikonya satu, orang yang tadinya mau bertobat nggak jadi bertobat. Betul. Orang yang sudah di dalam yang tadinya belum sempurna pemahamannya malah ikut murtad Pak. Iya, Sebenarnya betul. gimana? Menurut pendapat Pak Steven? Ya, jadi memang Pak Elvin, ini ada memang hal-hal seperti itu terjadi juga itu memang. Oke. Di gereja ada yang baru menerima kebenaran, ya. Anggota yang di dalam itu ceroboh. Iya, ya, dia baru menerima kebenaran. Apalagi kalau yang baru menerima kebenaran Nah. itu kita tahu dia orangnya katakanlah latar belakang jahat gitu. Nah ya. itulah, sehingga masih dia paling seperti ini nih orangnya Iya, seperti iya. ini. Kita langsung mengatakan seperti itu. Ini ceroboh. Seharusnya mari kita datang. Kamu baru menerima kebenaran, mari saya doakan. Oke. Saya datang ke Oke. rumah kamu. Bukan mencurigai, bukan menghalangi ya. Iya, karena kan dia masih Oke, bayi. Oke. Ya, Ibaratnya bayi yang baru lahir, kan harus kita sebagai dikasih- kakaknya gitu ya. Iya, melayani kan, Melayani. dimandiin, disabuni, dikasih suapin makan, Iya, nah, iya. sehingga dia bisa bertumbuh berkembang. Nah ini yang kadang-kadang kecerobohan itu. Saya teringat ini Pak Steven. Iya. Mirip dengan itu, jadi ada kisah di Alkitab ya, Sakeus yang pendek itu kan. Nah itu luar biasa. Sakeus pemungut cukai dikenal, ya tahu ya pemungut cukai ya. Dosanya istilahnya zaman dulu itu pemungut cukai, kalau udah dibilang pemungut cukai itu orang yang paling dicari jadi buron, orang yang dibenci Iya, masyarakat itu ya. Betul. Pada waktu Yesus datang, wah, si Sakeus yang pendek itu dia berusaha nerobos kerumunan orang banyak ini ya, ada kata kunci kerumunan orang banyak. Iya. Lalu dia mendahului kerumunan orang banyak, dia manjat ke pohon. Yesus lihat. Sakeus, turunlah. Malam ini aku hendak makan di rumah. Yang menarik sesuai dengan tema pelajaran kita kalau saya lihat Iya. reaksi kerumunan orang banyak itu gimana menurut Pak Steven? Apakah reaksi yang dilakukan orang banyak itu positif? Kalau dari judul besar kita, peranan gereja dalam masyarakat, bagaimana pendapat Pak Steven? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, ya, kita menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang mudah mempengaruhi orang lain. Oke. Ya, jadi Oke. ketika kita berada di kerumunan itu pada waktu melihat Yesus itu, nah, oke, kita sudah berada, bila mana kita dekat dengan Yesus, maka secara otomatis karakter Yesus itu bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, dan kita juga ya harus keluar juga orang-orang yang di luar kerumunan itu. Ada orang-orang yang rindu juga untuk melihat Yesus, datang kepada Yesus. Nah, artinya apa? Mari kita mau datang kepada mereka, berbaur kepada mereka, sehingga pengaruh Yesus itu yang kita sudah dapatkan itu bisa terinspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Iya. Jadi kembali ke masalah cerita Sakeus lagi. Kadang-kala kita berperan seperti kerumunan orang banyak gitu ya. Iya. Ada orang mau bertobat, waktu Yesus katakan, Sakeus, saya malam ini mau tidur di Nah, rumah. iya. Dia bilang, Yesus kenapa makan dengan Iya. orang berdosa itu? Bisa jadi kadang-kala kita begitu ya, sehingga terhambat orang Iya. datang. Peran kerumunan orang banyak ini yang kita perankan, bukan Tuhan Yesus. Betul. Gimana Pak Sidem ya? Iya, artinya apa? Jangan sampai kita menganggap, wah ini keselamatan ini untuk saya aja deh. Ya, untuk saya aja, dia masalah dia sendiri deh Ya, cari keselamatannya. Bukan seperti itu. Yesus Oke. mau adalah Oke. pada saat kita sudah diselamatkan, kita juga harus menyelamatkan orang itu. Jangan kita malah menghalangi orang itu untuk datang kepada Yesus. Nah, itu poin pentingnya di situ. Baik. Ya. Nah, saya kira kan setelah kita berfungsi memerankan sebagai jembatan penghubung, Ya. tentu ada misi kan kalau kita kalau kita menjadi penghubung. Ada misi yang kita harus sampaikan, kita harus tawarkan Ya. ke masyarakat di sekitar kita. Bagaimana menurut Pak Sidem, apa sih yang harus kita tawarkan, atau perlukah kita menawarkan sesuatu ke orang lain, atau bagaimana cara kita menawarkan? Bagaimana mengenai menawarkan berita baik ke Ya. orang lain ini? Nah, Gimana? inilah tadi yang kita sebut, dia harus melalui proses. Ya. Tidak proses, ujuk-ujuk ya. tiba-tiba ketemu langsung kita tawarkan mau ikut Yesus langsung Oke. seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kurang pas. Iya. Tapi seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa metode penginjilan Yesus itu adalah menyentuh orang itu dulu dari kebutuhan yang paling dasar. Ya, pelayanan kesehatan mereka ini kelihatannya yang ampuh itu adalah masuk dari pelayanan kesehatan dulu. Karena sekarang orang butuh itu. Ya.
pada saat kita sudah masuk dari situ, mereka tuh luar biasa ini, ada pelayanan yang bisa kita diberi kesehatan juga, setelah itu kita diberi juga kebutuhan fisik kita, sehingga orang itu benar-benar tersentuh, karena kebutuhan dasar manusia kan seperti itu. Nah, bukan itu saja, ya, kita juga sebelum masuk ke sana, jangan lupa juga ketika kita sudah menyentuh melalui kebutuhan fisiknya, ya, nah kita mulailah menceritakan, Ya. siapa Allah itu. Karena program kesehatan, program pendidikan, mungkin program katakan bakti sosial atau macam-macam Ya, kita buat. itu. Kalau kita tidak perdengarkan Iya. nama juru selamat kita, kurang berpengaruh ya, Berpengaruh. kurang membawa jalan selamat ke mereka ya. Iya. Seorang pendeta mengatakan begini, bahkan dia bilang dengan tidak memperkenalkan Allah kepada masyarakat, Ya, itu dia. itu namanya melalaikan kewajiban sebagai Betul. orang Kristen. Betul. Gitu. Bahkan ada yang bilang begini, Pak Stumia, wah, saya urusan yang ngajar aja deh, kalau yang urusan ngajak-ngajak memperkenalkan Yesus, itu bukan bagian saya. Pokoknya kalian suruh saya, ini ada KPA, ngajar, itu urusan saya. Bisa nggak? Benar nggak kalau tindakan seperti itu? Jadi memang masing-masing mungkin punya karunia ya. Tapi makanya dia bilang kita perlu tim Tim, dalam ya. penginjilan ini. Tim, oke. Ya, oke, mungkin dia dalam satu sisi Aha. dalam mengajar atau berkhotbah, ya, Ya. ya, artinya apa? Belum menguasai sekali lah, ya. Mungkin dia punya karunia rohani berdoa. Ya. Jadi makanya dalam penginjilan, dalam pelayanan itu perlu tim, ya. Dan tetap, ya, ketika kita sudah melakukan hubungan kepada masyarakat, ya, menyentuh mereka melalui tadi baksos, ya, charity klinik, pengobatan gratis, tetap katanya kita harus sampaikan kerohanian, Ya, kebenaran ya, itu, ya. kenalkan Supaya Yesus tidak itu. sia-sia. Supaya tidak sia-sia, ya, kita sampaikan bahwa kita bisa seperti sekarang ini terberkati dalam kesehatan itu, ini sumbernya Allah. Bahkan dikatakan di pelajaran kita, Iya, jika kita sudah dekat dengan mereka, itu ya. ya kan, carilah waktu untuk berbincang, Nah, menceritakan pengalamanmu. betul. Jadi Itu dia. jangan khotbahin, Jangan berbaik. ya. Jadi kita Ceritakan pengalaman. pengalaman kita Iya. sebelum kita menerima Yesus. Ya, ya. Ceritakan. Wah, Ceritakan. apa ya mungkin dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang jahat, penuh dengan dosa. Sehingga orang tidak merasa dikhotbahi Tidak ya. bisa diubah, tapi setelah saya menerima Yesus, ceritakan lagi. Oh, saya ada perubahan. Tadinya saya minum minuman keras, tadinya saya merokok, sekarang saya sudah tidak lagi loh. Tadinya saya suka begadang, sekarang Ya. saya sudah tidak lagi. Nah, setelah kita terima Yesus, apa juga yang kita lakukan? Ternyata saya lebih sehat sekarang, karena saya sudah mengikuti Ustaz, tidak melanggar lagi hukum kesehatan, Ya. sehingga saya lebih sehat. Ya. Dan sangat luar biasa ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga orang bilang, oh oke, gitu ya. Jadi tidak kita khotbah, tapi dia melihat, oh seperti ini ternyata. Oke deh, saya mau ikut. Saya jadi teringat Ya. kisah pada waktu Paulus di hadapan Raja Agripa. Ya kan? Bagaimana kisah yang dihadapin Paulus itu? Ini metode bersaksi, ya, tahapan bersaksi yang diperkenalkan oleh Paulus. Pada waktu dia menjawab Raja Iya. Agripa, pertama dia Betul. ceritakan dulu siapa dia dulu. Betul. Pada waktu dia belum kenal Yesus, pada waktu dia bernama Saulus, dia bilang saya dulu ini tukang aniaya. Betul. Tapi ditangkap Tuhan. Iya, iya. Ya, tapi saya ditangkap Tuhan. Dan saya setelah itu dia ceritakan bagaimana saya bertobat. Ya kan, pengalaman pertobatannya itu Iya. step yang kedua. Step kedua. Setelah itu, setelah bertobat, dia ceritakan yang ketiga. Begitu saya bertobat, apa yang Allah sudah lakukan kepada saya. Dan setelah itu, ya kan, setelah dia menyaksikan semua pengalaman dia setelah apa yang dilakukan Allah setelah menerima pertobatan. Artinya, dia tidak mau hanya dia yang mengalami Iya, itu. yang baik itu. Nah, inilah ya, dia tidak mau, dia tidak mau egois. Betul, betul. Dia tidak mau egois. Saya pun mau bagikan ke orang lain Iya. supaya orang lain juga mengalami pengalaman spiritual yang baik seperti yang saya alami. Itu satu metode yang dilakukan oleh Paulus. Saya kira 4 metode bersaksi ini membuat orang nyaman, ya. Orang nyaman, Kan ya. kalau tadi saya perhatikan keterangannya Pak Situmeng bahwa Iya, iya. penting persahabatan. Penting persahabatan. Kalau tidak nyaman mana mau bersahabat, Betul. ya kan? Iya. Kalau sudah bersahabat, sudah dekat, Iya. itu orang itu kita bebas bicara. Iya, Dia tidak betul. merasa dikhotbahi.
Gimana Pak? Iya betul, sangat-sangat tepat sekali. Jadi orang akan nyaman bila mana orang itu mirip dengannya. Ya, secara komunikasinya, cara berpikirnya, cara kita bersalamannya akan lebih enak. Ini orang ini senang dengan saya, ini dengan saya. Sehingga hubungan itu lebih enak dibangun. Nah, itulah awal yang baik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebagaimana Paulus ya, itu luar biasa. Itu artinya apa? Itu bisa menginspirasi orang untuk mau, oke, Paulus saja bisa, saya juga pasti bisa kalau Yesus ada dalam diri saya. Ya. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Lalu kelanjutannya dari itu bahwa ujung-ujungnya harapan kita apa yang kita cari kita temukan. Betul. Ya kan? Apa yang kita cari kita temukan. Bagaimana cara menemukannya? Ya. Alkitab sepertinya mengajarkan kepada kita nih Pak Stuman, gimana step-step supaya kita menemukan itu, apa aja yang perlu kita lakukan. Ada yang bilang kamu harus meminta lah. Coba bagaimana Pak Stuman? Luar biasa Pak Elvin pertanyaannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini sangat menarik ini pembahasan kita. Jadi bagaimana, seperti pertanyaan tadi, carilah dan engkau akan menemukan. Iya, rahasianya apa ini supaya kita menemukan? Mari kita baca dulu di Matius 7 ayat 7 sampai 8 ya. Matius 7. Ya, ini luar biasa. Semua sudah diberi Tuhan Yesus apa yang menjadi kuncinya di sana ya. Maka kita baca di sana. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi poinnya adalah kita harus meminta, kita harus mencari, maka itulah yang menjadi pintu. Ya, maka pintu akan terbuka. Kalau kita disuruh meminta, implikasinya kita itu harus aktif. Ada mencari tahu kebutuhan kita. Betul. Dan kita tahu kepada siapa kita datang. Itu kan yang namanya minta. Artinya kalau saya misalnya mau butuh sesuatu yang saya tahu itu tidak ada di Pak Sitomeyang, kan sia-sia saya datang ke Pak Sitomeyang kan? Betul. Nah, artinya mintalah, pasti kamu akan mendapatkan. Ke siapa kita minta? Nah, itu. Jadi kita kepada Allah, dia kepada sumber. Allah. Sumber segalanya. Sumber apapun ada padanya. Jadi itu kita harus cari dan kita harus meminta. Jadi jangan berharap ini ya Pak Istimewanya, jangan berharap tiba-tiba datang gitu ya. Harus kita yang aktif gitu ya. Kita yang aktif ya. Kita harus aktif. Kita juga harus berusaha juga. Tidak hanya meminta saja, tapi kita tidak melakukan. Jadi kenapa kita tadi ada lagi mengetok? Kenapa harus kita ketok sih Pak? Iya. Kenapa kita harus ketok? Apakah Tuhan itu kurang peka dengan kebutuhan kita atau bagaimana? Kenapa harus kita ketok? Ya, inilah ya. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai manusia harus tadi seperti yang kita katakan, kita harus punya keyakinan dulu bahwa Allah itu ya bila mana kita berdoa, kita mengetuk pintu hati, maka dia akan mencurahkan berkat, ya kan? Maka dia akan mencurahkan berkat. Nah, poin yang paling pentingnya dalam Wahyu 3 ayat 20. Dalam Wahyu 3 ayat 20. Coba kita baca ya. Wahyu 3 ayat 20 itu dia kitab yang terakhir itu ya. Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan di sana, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, inilah dia yang apa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya ya, untuk
Yesus itu sekarang sedang mengetuk pintu hati kita. Ya. Nah, ya, maukah kita membuka hati pintu hati kita dan Yesus masuk ke dalam diri kita? Ketika kita menerima dan Yesus sudah masuk, maka Yesus itu yang akan mengubahkan kita. Ya, membuat satu perubahan dari yang tadinya mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi ketika kita sudah membuka hati kita, maka biarkanlah Yesus yang mengubah seluruh cara kita berkomunikasi, cara kita berpikir, ya, cara kita berperilaku. Ya. Dan tambahan dari itu artinya aplikasi dari bagaimana Yesus juga aktif mencari, Ya. Yesus juga aktif mengetok. Hal yang sama juga kita harus lakukan. Harus kita lakukan. Kita harus ketok hati orang lain. Tapi dikatakan hati-hati. Nah, Pada waktu itu dia. memanggil untuk menerima kebenaran harus Ini dia. hati-hati. Ya, betul, Jadi betul. jangan belum apa-apa, istilahnya jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu agresif. Maksudnya begini, dia belum kenal, belum familiar dengan istilah siapa itu Yesus, apa itu kasihnya, apa yang sudah dia perbuat, ya. Kok tiba-tiba, mau nggak terima Yesus? Jangan sampai seperti itu. Tapi jangan juga, katanya nih, Ya, betul, saya nggak betul. tahu. Coba nanti boleh Pak sekalian tambahkan. Jangan juga kita sudah tahu sebenarnya dia sudah rindu, sudah tahu kebenaran dan sudah ada kerinduan. Tapi kita tidak panggil dia, salah juga nggak itu? Salah juga. Salah ya? Salah juga. Jadi gini. Harusnya bagaimana, Pak? Jadi gini. Benar, sangat menarik tadi Pak Erwin Tobing katakan ya. Jadi ketika orang sudah mungkinnya sudah mengikuti pelajaran Alkitab atau Ya. KPH lah ya, katanya jangan terlalu agresif. Jangan terlalu agresif. Ya, karena agresif nanti Ini apa ini? Gitu ya? Ini kok mendesak banget Ya. ini, memangnya ada apa gitu loh. Dia akan timbul kecurigaan. Dan tapi jangan juga tidak agresif juga gitu ya. Sudah biarin aja deh. Nanti kan dia bertobat sendiri, biar aja dia belajar. Nah ini poin-poinnya di situ. Kita harus ingat juga. Jadi ya memang keseimbangan lah gitu ya. Jadi memang benar seperti ketika Roh Kudus itu bekerja kan kelihatan. Iya. Ketika Roh Kudus sudah memberi sinyal, sudah beri gitu ya, sinyal, baru itu waktu yang tepat kita itu. harus tangkap. Iya. Ya, kita harus tangkap. Artinya disarankan kepada kita, ajak saudara kita itu Iya. berdoa. Lalu kita coba bicara hati ke hati. Kalau kamu memang rindu, Iya, itu datang dia. aja lah kepada Tuhan. Iya. Datang kepada Gitu Tuhan. ya. Jadi jangan baru belajar 3 hari lain mau baptis yuk. Nah ini bahaya. Paham ya. aja belum? Paham aja belum. Ya, terus tiba-tiba, Apalagi jangan yuk diiring. mau? Iya. Siapa? Kok saya tiba-tiba diajak? Saya belum Iya. tahu gitu ya. Itulah. Jadi memang ya benar-benar dulu ya kasih pelajaran-pelajaran ya yang benar-benar membuat dia ada kerinduan. Oh iya, Yesus sebagai juru selamat. Jadi kita memang harus memohon kepada Tuhan untuk diberi kepekaan kepada kita membaca sinyal Iya. orang yang sedang mencari Tuhan itu ya. Iya. Saat itu apakah dia sudah muncul kerinduan atau iya. belum? Kalau Iya, iya. kalau saat itu dia masih gamang, masih buta, boleh sih kita ajak, tapi kita perkenalkan, artinya hati-hati mengajaknya Iya. supaya tidak terkesan dipaksa atau dijerumuskan. Betul. Jadi artinya gini, ya kadang-kadang kan mengambil keputusan itu kan nggak gampang juga. Ya ada orang tua mungkin, nanti Iya. akan saya akan diusir, saya akan keluarga akan memunculkan saya. Maka dikatakan, tetap poin kita adalah Yesus ingin memang Ya, orang-orang itu harus dimenangkan, Pak. ya. Harus dibaptis juga. Harus menangkan. Itu tujuan akhir. Harus dia Karena menangkan. kalau kita tidak menangkan, Iya. nggak ada guna semua Nggak step ada yang di awal gunanya. tadi kan. Jadi, maukah saya doakan, Betul. ya, agar kami bisa membuat keputusan yang baik. Artinya Yang tugas kita tepat. itu hanya memfasilitasi. Memfasilitasi. Ya? Memfasilitasi panggilan itu harus Panggilan sampai itu ke dia. Sampai ke dia. Iya. Ada dorongan juga harus kita Ah. sampaikan. Nah, jadi itu dia. Kadang-kadang orang dalam membuat keputusan perlu ada dorongan. Ya, Dorongan kasih. Ya, dorong kasih bagi Dorongan orang kasih. yang mungkin Sudah matang di sudah bawahnya. sudah ada gambaran, Iya. tapi yakin nggak benar nggak sih yang saya ambil. Iya. Nah, disitulah fungsi Disitulah. kita mendorong. Iya. Tapi kalau dia saja masih sepertinya menolak, masih belum begitu paham, ajakan yang paling tepat Kasih mungkin pelajaran lagi lah. mari kita selalu berdoa, Mari kita selalu bersahabat, tunjukkan siapa sih Yesus yang kita sembah itu, gitu ya. Berarti ya, Mas Tini. Itu dia sebenarnya. Sehingga benar-benar Baik. ketika dia sudah menerima kebenaran itu sudah benar-benar termaterai kebenaran itu dalam Oke. diri. Jadi matang ya. Matang dia. Nggak- Ibarat matang nggak itu mudah kan digoyahkan. buahnya dipetik enak dimakan kan. Tidak Gitu mudah ya. digoyahkan, Tidak ya. mudah digoyahkan. Wah. Iya. Jadi memang itulah tanggung jawab kita. Hmm. Intinya kita harus menangkan. Tidak Iya. ada kata lain. Kalau kita sudah berbaur, sudah melayani kebutuhan, terus kita sudah ajar, berhenti di situ, Kita salah. ya nggak optimal itu Tidak kerja optimal, itu ya. sia-sia. Jadi Sudah ini seperti itu. tugas kita akhirnya mengajar. Iya.
Tapi tidak memaksa, ikut. Tidak, Enggak. tidak Karena memaksa. keputusan ikut tidak itu sudah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Tapi kita memfasilitasi. Kita hanya menyampaikan, Menarik. kita hanya mengabarkan Roh Kudus akan bekerja bagi Menarik. orang tersebut, dan dia akan dimenangkan, dia akan dibaptiskan, dan materai kebenaran itu ada dalam kehidupan. Ya itulah memang tugas kita, tanggung jawab kita. Menarik sekali ya Mas Timeng ya. Iya, luar biasa. Proses bagaimana Proses. kita mengajak orang supaya ikut itu. Jadi ingat sosialnya dulu sebenarnya. Sosialnya 4 baru ikut aku kata Yesus. Jadi kadang-kadang orang lupa. Sosialnya nggak dilakukan, mau langsung menangkan, Ya. ikut aku. Terus buru-buru. Iya, inilah. Belajar firman Tuhan ya. Iya. Dia belum merasakan Belum pergaulan dari kita memahamkan ya. persahabatan Kita belum tahu ini Tuhan yang kamu sembah ini siapa gitu ya. Siapa? Persahabatan dulu, mungkin bangun sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Menyentuh, kok enak. Dan setelah menerima panggilan itu jangan ditinggal juga. Jangan ditinggal juga, ada lagi Jangan pemeliharaannya. Terus Inilah kita memang bersayang, ya. berkesinambungan. Dan kita jadikan dia murid. Kita jadikan dia murid dalam artian supaya dia Dia juga melakukan bisa hal yang sama. menyampaikan. Iya. Dia pun akan Iya, mencari murid lagi. mencari murid lagi. Ya. Itulah yang Yesus inginkan. Iya. Baik, terima kasih Pak Sutumiang. Iya. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, saya kira Tuhan memberikan satu berkat istimewa bagi kita melalui pelajaran minggu ini. Pak Sutumiang, untuk menyempurnakan pelajaran kita, coba boleh disampaikan beberapa poin yang bisa pemirsa dan kita boleh bawa pulang sehingga menjadi kunci bagi kita kemanapun kita berada, bahwa kita sebagai agen-agen Allah yang membawa kabar baik. Silakan. Baik, luar biasa Pak Elvin. Jadi ada beberapa poin kesimpulan yang perlu Oke. pada saat ini ya Pak Elvin ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah tadi yang kita bahas ini adalah langkah terakhir ya. Langkah terakhir. Langkah terakhir Ya. Kristus dalam melayani Mhm. ya, dan itu mengalir secara alami Hmm. ya. Dari 4 langkah itu sampai yang kelima itu mengalir secara alami. Alam. Memang itu sudah panggilan Hmm. ya, tanggung jawab kita. Oke. Dan artinya apa? Kita jangan lagi hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kebenaran yang kita itu harus sampaikan ke orang lain. Ya, kita sudah selamat kita. Ya. Yesus mati di kayu salib, kita punya pengharapan akan keselamatan, dan keselamatan itu harus kita sampaikan juga kepada orang lain. Oke. Ya. Nah, supaya sebagaimana Yesus katakan, ya 99 yang selamat domba itu dia tinggalkan untuk mencari yang hilang, kan satu itu. Nah, peran kita itu mari cari orang-orang itu. Cari orang-orang itu, aktif orang itu, proaktif orang-orang itu, agar mereka juga masuk ke dalam kebenaran itu. Nah, jadi dan juga jangan lupa kita harus penuh doa. Ya, hanya itu yang bisa membuat apa rencana kita ini, dan sertakan Tuhan dalam rencana kita. Satu lagi kalau boleh saya tambahkan. Iya, boleh, silakan. Suara apakah Nah, yang didengar masyarakat didengar sekitar dari gereja? dari gereja atau Dari dirimu kita, sendiri. dari dirimu sendiri. Itu paling penting. Ini yang luar Ya biasa kan? nih. Karena kalau suara sumbang ikut lagu, Berat. aduh, Kamu aja seperti ini. Iya. Itu luar biasa itu. Kamu ngakunya begini, suara aja suara Betul, sumbang. itu Ya. dia. Itu paling penting. Itu paling inti. Pertanyaan bagi gereja-gereja, apakah gereja kita dikenal dengan suara yang positif, Positif. suara emasnya, Suara emasnya. atau suara negatif? Suara sumbang. Baik, terima kasih Pak Luar biasa. Sutumiang ya sudah Terima kasih. sharing Menarik pendapat mengenai pelajaran kita satu minggu ini. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, saya kira kita sependapat, kita semua diberkati Tuhan melalui pelajaran ini. Kita akan tutup pelajaran ini, seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Kita akan berdoa. Saya yang akan pimpin doa. Allah Bapa di surga, sungguh luar biasa Engkau memberi pengetahuan bagi kami sebagaimana Yesus yang datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Engkau pun memberikan tugas itu kepada kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan langkah-langkahnya. Sempurnakanlah itu Tuhan, meteraikanlah itu melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Engkau sanggupkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memperkenalkan dan mengajak, memberikan panggilan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada panggilan suci untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah hidup kami, biarlah perilaku kami, baik pribadi maupun perilaku secara gereja, memperdengarkan suara yang indah di masyarakat kami, sehingga mereka rindu untuk mengenali siapa Tuhan yang kami sembah. Diberkatilah kiranya pemirsa yang di rumah juga Tuhan bersama dengan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk perhatian kita. Marilah ini boleh menjadi
perilaku kita sehari-hari kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Setumya. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Amin.